sesuai yang saya upload ya, pemilik account Vina Teran ya. Jadi semuanya udah tadi bang. Ya. Jadi hari ini saya dari Ruben Onsu untuk melaporkan pemilik akun ya, pemilik akun Vina Teran ya. Kita sudah tahu bersama beberapa hari ini bahwa di akun tersebut telah memposting dan transmisikan satu informasi yang tidak benar ya, mengandung unsur pencemaran nama baik, fitnah, kebohongan, ya bullying kepada anak di bawah umur. Jadi sudah diberikan kesempatan yang cukup oleh Ruben Onsu kepada pemilik akun itu untuk minta maaf, untuk menghapus, untuk secara gentleman mengakui kesalahannya. Tapi yang dilakukan malah menambah postingan, ya, menambah postingan. Nah, jadi ini kan sepertinya dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu tidak salah, tidak ada kesadaran, sehingga akhirnya Ruben sampai pada satu keputusan untuk melakukan upaya hukum. Ya, hari ini laporan kita sudah diterima, ya. Prosesnya pasti melalui tahap gelar perkara dulu untuk melihat apakah ada unsur, melihat bukti permulaan yang cukup, dan ternyata semua yang kita lakukan, yang kita bawa hari ini sudah dapat diterima, diberikan rekomendasi oleh Dit Cyber, ya, dan kemudian kita bisa buat laporan hari ini. Nah, jadi ini bukti laporannya, rekan-rekan semuanya. Nomor LP-nya nomor STTLP /B/536/7 tertanggal hari ini Polda Metro Jaya. Nah, jadi ini ada pasal berlapis, ya. Jadi ada 310, 311 sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pencemaran nama baik dan juga fitnah, ya, karena ada pencemaran dan isinya adalah fitnah. Lalu kita kaitkan dengan pasal yang berkaitan dengan Undang-Undang Transaksi Elektronik (ITE), ya, karena memang cara dia untuk menyebarkan fitnah dan kebohongan itu melalui media sosial, ya. Maka kita kawinkan juga dengan pasal 27 Junto pasal 45, ya, Junto pasal 32. Ya, jadi pasal 32 ini pasal yang paling berat. Ayat 1 itu ancamannya 8 tahun. Ya, karena ini berkaitan dengan berkaitan dengan orang yang mengubah, menambahi, mengurangi satu informasi atau data. Jadi kan dalam postingan itu kan ada rekayasa, ya, terhadap gambar yang diambil, foto putrinya Ruben yang diambil. Jadi ini merupakan tindakan yang merubah, mengurangi, menambah satu data dan kemudian mentransmisikannya ulang, ya, seperti apa yang dia lakukannya. Ini ancamannya 8 tahun penjara. Jadi nggak main-main. Karena pasal 27, pasal 40, 45 itu 3 tahun, ya, 3 tahun. Tapi ini 8 tahun penjara. Kita lapis lagi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 1 Junto pasal 15A dan kemudian pasal 76C Junto pasal 80. Ini ancamannya adalah 3 tahun. Karena apapun juga yang dia bully ini adalah anak yang masih di bawah umur. Jadi pasalnya sangat banyak sekali, ya. Ada pasal 310, 311 KUH pidana. Jadi ada 3 undang-undang nih KUH pidana, ya. Ada pasal 27 Junto pasal 45, Junto pasal 32 Undang-Undang ITE, ancaman tertinggi 8 tahun. Kemudian dijumpiskan lagi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi artinya ini adalah kejahatan yang serius. Jadi kami sudah serahkan semua bukti kepada pihak kepolisian, di cyber. Kami berharap bahwa perkara ini cepat ditanganin, pelaku cepat untuk ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Artinya dari IP address-nya di cyber kami yakin pasti akan sudah bisa melacaknya, dan kami juga dengan timnya Ruben Onsu sudah juga memberikan bantuan informasi sebatas apa yang kami dapatkan. Tapi pasti pihak kepolisian dalam hal ini di cyber Polda Metro Jaya pasti sudah lebih canggih dalam melakukan hal tersebut, ya. Artinya ini juga peringatan kepada orang-orang yang masih gatal tangannya untuk mencari popularitas dengan melakukan hal-hal yang melawan hukum. Hari ini kita sudah punya satu unit khusus, ya. Dulu kan cyber itu di bawah tim sus, ya. Tapi sekarang dia sudah berdiri sendiri secara mandiri di cyber. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa ada ada sikap keseriusan dari pihak kepolisian untuk memberantas kejahatan-kejahatan cyber. Saya kira seperti itu. Ya. Baik, mungkin dari dia nggak ada etikat baiknya juga kan, malah dia sengaja dia capture lagi, terus dia posting lagi, terus ya buat saya ya udah cukup. Nggak ada. Gimana dulu bisa ngubungi setan kan nggak bisa kan? Ya kan ada caranya lain ya. Memang dia punya. Jadi kalau yang dibilang ini ada dia anak di bawah umur enggak? Anak di bawah enggak. Diduga ibu apa? Bukan diduga ibu-ibu dah.
Udah bukan diduga lagi, ibu-ibu. Ya insya Allah mudah-mudahan dia nggak baca-baca lagi. Untungnya dia punya banyak kegiatan. Setelah dia pulang sekolah dia punya banyak kegiatan dan pegang handphone tuh dia sebentar doang. Nah biasanya kalau pegang handphone tuh lebih ke gambar-gambar. Jadi dia kalau buka handphone langsung buat nulis-nulis gitu ya. Jadi dia nggak yang nge-scroll. Udah ya mudah-mudahan kan kalau kita tetap menjaga aja itu. Jadi kalau buat saya di sini sangat amat kecewa karena ini ada anak di dalam gitu, ya. Apalagi dia nge-crop, dia sengaja dengan ngeditnya. Wah itu udah buat saya, ketika saya udah tegur pun dia malah makin sengaja terus kan nantangin setiap orang yang memperingati gitu. Jadi ya saya nggak mau sebenarnya kayak gini-gini, tapi ini udah cara yang menurut saya ya saya ngikutin regulasi yang benar, membuat laporan sehingga nanti pertemuan saya dengan beliau ya biar adanya di pihak polisi. Let me do that. Sobat Aisyah, dunia maya kembali geger. Kali ini, bukan karena drama selebriti biasa, tapi karena seorang ayah yang akhirnya angkat suara demi melindungi darah dagingnya sendiri. Ruben Onsu, sosok publik figur yang dikenal ramah dan penuh kasih, akhirnya meledak setelah akun tak bertanggung jawab menyebarkan fitnah keji tentang anaknya. Tak tinggal diam, Ruben langsung melaporkan akun tersebut ke pihak berwajib. Ucapannya pun menohok, sudah cukup, tak ada etika baik sama sekali, menunjukkan betapa seriusnya ia dalam membawa kasus ini ke ranah hukum. Apa sebenarnya isi fitnah yang membuat Ruben murka, dan bagaimana respons netizen terhadap keberaniannya mengambil tindakan tegas? Selebritas Ruben Onsu resmi melaporkan akun TikTok @vina.ran ke polisi atas dugaan fitnah yang menyebut salah satu putrinya, Thalia, merupakan anak haram. Ruben Onsu menyebut, akun tersebut tidak memiliki etika yang baik terhadap dirinya. Akun itu tidak ada etika yang baik, karena terus-menerus unggah soal anak saya, apalagi isinya semuanya fitnah. Jelas Ruben Onsu dikutip dari channel YouTube, Kamis tanggal 31 September tahun 2025. Ruben Onsu mengatakan, pemilik akun tersebut merupakan seorang wanita. Karena ini menyangkut anak saya dan buat saya sudah cukup. Pelakunya dipastikan ibu-ibu, ujarnya. Saya sangat kecewa karena ini bicara anak dan akun itu sengaja melakukannya. Saya sudah menegur tetapi dia tetap menantangnya. Sebenarnya, saya tidak mau seperti ini. Namun, apabila dibiarkan maka akan terus berulang sehingga menurut saya aturan yang baik adalah saya serahkan ke kepolisian, ucapnya. Ruben Onsu meminta maaf apabila dirinya memilih untuk tidak berdamai. Kalau minta maaf tetapi bicara kasus hukum maka saya akan lanjut dan tidak ada damai dalam hal ini, tambahnya. Maaf-maaf terus maka tidak akan ada kapok. Kalau kita sudah menjadi orang tua, maka akan tahu rasanya apabila anak dipermalukan. Ditambah, jejak digital tidak akan hilang, lanjutnya. Pelaporan Ruben Onsu di kepolisian merupakan langkah tegas sebagai orang tua untuk melindungi anaknya. Gue kalau soal anak pasti bicara. Apalagi Thalia masih kecil dan dia menilai orang lain saja belum pernah. Saya hanya membela anak dengan cara seperti ini. Apalagi anak perempuan itu cinta pertama ayahnya, paparnya. Thalia orangnya perasa. Dia anak yang peka dan tidak bisa mengucapkan ulang tahun karena pasti dia menangis. Makanya, dia dari kecil sudah suasana haru, bebernya lagi. Selain itu, Ruben Onsu juga menanggapi terkait kemarahan dari anak angkatnya, Betran Putra Onsu atau Onyo saat melihat adiknya, Thalia disebut anak haram. Tindakan tegas Ruben Onsu ini tentu saja langsung menyita perhatian publik. Kolom komentar di berbagai platform sosial media pun dibanjiri reaksi netizen. Ada yang memberikan dukungan penuh. Ada pula yang ikut mengecam akun penyebar fitnah tersebut. Yuk, kita intip beberapa komentar netizen yang jadi sorotan. Salut sama Ruben. Gak cuma diem dan nangis, tapi langsung ambil langkah hukum. Begitu harusnya orang tua zaman sekarang. Ini beneran loh. Parah sih. Anak kecil difitnah cuma demi konten. Pantes dilaporin. Pengamat netizen. Baru kali ini lihat Ruben segas ini. Tapi emang harus. Anak bukan untuk jadi bahan mainan netizen gak beretika.
@mamakepo88. Yang kayak gini harus ditindak tegas. Biar jera. Jangan sampai nanti jadi budaya saling fitnah di medsos, @akun waras. Orang tua mana yang bisa sabar kalau anaknya diserang? Dukung penuh langkah Ruben. Komentarnya garis bawah jelas. Langkah Ruben Onsu melaporkan akun penyebar fitnah terhadap anaknya ke polisi menunjukkan bahwa sebagai orang tua, ia tidak akan tinggal diam ketika keluarganya diserang secara tidak etis. Tindakan ini bukan sekadar bentuk perlindungan pribadi, tetapi juga sinyal tegas bahwa ruang digital bukan tempat bebas untuk menyebarkan kebencian tanpa konsekuensi hukum. Di balik ketenangan sosok Ruben, tersimpan keberanian besar untuk melawan ketidakadilan, terutama demi anak tercinta. Nah Sobat Aisyah, langkah tegas Ruben Onsu ini jadi bukti bahwa tidak semua hal bisa dibiarkan begitu saja, apalagi jika sudah menyangkut kehormatan dan masa depan anak. Di era digital seperti sekarang, etika dalam bermedia sosial harus jadi prioritas. Jangan sampai karena kebebasan berpendapat, kita malah melukai orang lain dengan fitnah dan ujaran kebencian. Kalau menurut kamu gimana? Apakah tindakan Ruben ini sudah tepat? Yuk, share pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar dunia hiburan dan kisah viral lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sobat Aisyah.